Bab 1354. Dia pasti datang. Beberapa orang memandang Ken dari kejauhan, dan Ken juga melihat mereka, dan menggelengkan kepalanya ringan untuk memberitahu mereka agar tidak sembrono. Sekarang blok ke-8 ini adalah semua orang Makri. Begitu mereka terlihat, mereka pasti akan mati. Melihat orang-orang di sekitarnya, Ken tersenyum pahit. Dia kelelahan, seolah-olah jiwanya telah dikosongkan. Makri mempermalukan dirinya seperti ini. Dia mungkin ingin memancing Grey Z keluar. Tapi bagaimanapun dia tahu bahwa Grey Z akan datang, dia pasti akan datang. Saat Grey Z datang, Makri dan yang lainnya pasti mati. Tidak ada rasa takut di wajah Ken sama sekali. Meski begitu menyedihkan, dia masih percaya bahwa selama Grey Z datang maka yang meninggal itu bukan dia tapi orang-orang Makri dan yang lainnya. Pada saat yang sama, grup Syam cabang luar negeri. Bang! Dengan suara yang tajam, kaca pintu kantor langsung dipecahkan oleh seseorang. Jinggo segera menoleh melihat sekelompok besar orang datang dan bergegas masuk. Di sini, mulai hari ini, tidak ada pekerjaan kantor yang diperbolehkan. Pemimpin itu berkata dengan ringan, "Apakah kalian semua dari keluarga Syam?" "Siapa kamu?" Jinggo meletakkan kartunya ke depan dan segera berkata, "Kami keluarga Syam tidak akan kabur." "Baguslah. Karena kalian milik keluarga Syam, jadi bawa mereka pergi." Selusin orang segera menyerbu tanpa ampun. "Siapapun yang berani melawan, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Beberapa karyawan terkejut, berjuang untuk melawan, dan segera Jinggo berteriak, "Jangan melawan." Dia berjalan ke arah pemimpin dan mencibir, "Aku mengenalimu, blok ke-9 orang-orang Makri. Sepertinya kamu masih berguna." Momentum Jinggo sudah penuh, dan tatapan tak kenal takut di matanya membuat orang yang memimpin tidak bisa tidak merasakan kejutan jantungnya, dan perasaan tidak enak yang samar-samar. "Apa kau tidak takut?" tanyanya. "Kamulah yang harus takut," Jinggo berkata. "Mereka semua adalah karakter kecil, mereka tidak penting bagi Syam. Aku adalah pengawas cabang luar negeri Syam. Jika kamu ingin mengambil sandera, bawalah aku." Dia meraung lantang, sangat bangga. "Kami tak takut, bawa aku juga." Seorang karyawan berdiri. "Masih ada aku. Masih ada kami. Kami orang Syam, kami hidup dan mati bersama-sama. Jika kamu memiliki kemampuan, bawa kami semua pergi." Semua karyawan berdiri, dengan amarah di wajah mereka. Tapi di wajah mereka, saat ini, tidak ada rasa takut sama sekali. Jinggo di sini, dan Jinggo tidak takut pada apapun, maka mereka juga tidak perlu takut pada apapun. Mereka berasal dari keluarga Syam, apa ada yang menakutkan? Pemimpin itu mengangguk. "Haha, sangat baik." Pemimpin itu berkata, "Orang-orang Syam, aku telah memperoleh pemahaman. Karena kalian semua ingin mati, maka bawa mereka pergi." Dia memberi perintah. Selusin orang yang memegang senjata pembunuhan di tangannya, masing-masing terlihat kejam. "Kami pergi sendiri," Jinggo berteriak. Dia berbalik dan berjalan langsung menuju pintu. Tepat ketika dia sampai di pintu, ekspresinya tiba-tiba stagnan, dan dia berhenti. Lalu, dia menoleh untuk melihat orang-orang di Makri. Tiba-tiba, "Saya tidak ingin pergi lagi." "Hah?" Pemimpin itu terkejut. "Semua orang akan kembali bekerja. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan maka harus diselesaikan segera." Jinggo berbalik dan melihat semua karyawan.
Jika kalian ingin bermain kartu, lanjutkan saja bermain kartu. Apakah kamu bercanda? Pemimpin itu mencibir. Bukannya aku ingin membodohimu, aku bisa ikut denganmu, tapi sekarang, seseorang tidak akan mengizinkannya, kata Jinggo enteng. Dia berdiri selangkah lagi, dan di belakangnya, sesosok muncul, seolah-olah seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Ketika karyawan Syam melihatnya, mata mereka merah karena kegembiraan. Saudara Z. Bab 1355. Aku di sini, tak ada yang boleh mengganggumu. Ini Grey Z. Grey Z ada di sini. Mereka tahu bahwa Grey Z pasti tidak akan membiarkan mereka terlibat dalam bahaya. Pada saat ini, Grey Z berada di depan pintu, melirik orang-orang di kantor, dan masuk dengan tenang. Kau akan membawa staf Syamku kemana? Dia melangkah masuk, menoleh dan melirik ke arah Jinggo. Apa mereka akan mengganggu keluarga Syamku? Orang-orang ini berani menindas orang-orang Grey Z. Mendengar ini, wajah bawahan Makri tiba-tiba berubah sedikit. Beberapa dari mereka mengenali Grey Z. Malam itu, keterampilan menakutkan bawahan Grey Z membuat mereka segar dalam ingatan mereka. Secara khusus, Grey Z merebut senjata api dari tangan Makri dengan tangan kosong, dan dalam sekejap mata, dia membongkar senjata api tersebut menjadi bagian-bagiannya, dan mereka tercengang. Dia benar-benar datang ke luar negeri. Kamu berani kembali. Pemimpin dengan tegas berteriak. Jika kamu menyinggung keluarga Slanka, kamu pasti akan mati. Tangkap dia. Dia melambai, dan selusin orang segera mengelilinginya. Beberapa orang merogoh sakunya dan mengeluarkan belati, mengungkapkan keganasannya. Grey Z masih tanpa ekspresi, tenang dan sulit dipercaya. Dia dengan tenang berjalan ke garis depan. Saudara Z. Beberapa karyawan bersorak karena kegirangan. Grey Z ada di sini, maka mereka tidak takut pada apapun. Jangankan bicara tentang Makri, bos blok di Sunrise, orang yang jauh lebih baik dari Makri dan lainnya. Bukankah mereka berlutut ketika melihat Grey Z? Aku beri kamu 3 detik dan menghilang di depan mataku, kata Grey Z. Berhenti bicara omong kosong. Tangkap dia. Dengan perintahnya, selusin orang segera bergegas menuju Grey Z. Bang, bang, bang. Tapi kurang dari 20 detik, selusin orang, semuanya tergeletak di tanah, berteriak lagi dan lagi. Ah! Pemimpin itu berlutut di tanah, tempurung lututnya membentur lantai marmer dengan keras, dan dia berteriak. Dia tidak tahu tulangnya patah menjadi beberapa bagian, dan seluruh wajah seketika berubah menjadi warna hati babi. Dia hampir jatuh ke tanah. Grey Z mengulurkan tangannya dan meraih kepalanya secara langsung. Ku beri kamu kesempatan, tapi kamu tidak patuh. Plak. Dia menamparkan wajah pemimpin itu dengan keras, dan dalam sekejap, 2 gigi langsung terlepas. Sepertinya saya telah mengatakan bahwa semua pebisnis Sunrise tidak boleh mendapat penindasan. Bukankah Syam juga adalah pebisnis Sunrise? Pemimpin itu gemetar, mencoba untuk berbicara, tetapi terlalu menyakitkan untuk mengatakan sepatah kata pun. Saat dia berbicara, dia berteriak kesakitan. Bang! Grey Z terlalu malas untuk memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia menendangnya dengan keras. Pemimpin terlempar dan berteriak lebih keras di koridor. Buang dia, katanya ringan.
Lebih dari selusin karyawan perusahaan segera menjadi bersemangat dan bergegas langsung ke bajingan ini, menyeret mereka keluar dari perusahaan seperti anjing mati. "Ah, kakiku patah. Hentikan!" Jeritannya keluar satu demi satu, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Mereka tidak bisa menunggu bajingan ini mati. Saudara Z, ketika Anda di sini, kami tidak takut apapun. Saudara Z, bajingan ini sangat brengsek. Mereka berani datang ke keluarga Syam untuk mencari masalah, dan kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Saudara Z, untungnya Anda ada di sini. Tidak apa-apa sekarang. Grace Z mengulurkan tangannya dan menekan emosi karyawannya. "Jangan khawatir, aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu." Dia menoleh dan menatap Jinggo. "Apakah kalian semua siap?" Jinggo mengangguk. "Sudah lama dipersiapkan, Tuan Z, seperti yang diharapkan, keluarga Silanka benar-benar melakukannya."